Sejarah berdirinya Karang Taruna Indonesia. Karang Taruna lahir pada tanggal 26 September tahun 1960 di Kampung Melayu, Jakarta, melalui proses eksperimental Proyek Karang Taruna kerjasama masyarakat Kampung Melayu, Yayasan Perawatan Anak Yatim, YPAY, dengan Jawatan Pekerjaan Sosial, Departemen Sosial. Pembentukan Karang Taruna dilatar belakangi oleh banyaknya anak-anak yang menyandang masalah sosial antara lain seperti anak yatim, putus sekolah, mencari nafkah, membantu orang tua dan sebagainya. Masalah tersebut tidak terlepas dari kemiskinan yang dialami sebagian masyarakat kala itu. Masa kelahirannya sampai dengan dimulainya Pelita, tahun 1960 sampai tahun 1969. Tahun 1960 sampai tahun 1969 adalah saat awal di mana bangsa Indonesia mulai melaksanakan pembangunan di segala bidang. Instansi-instansi sosial di DKI Jakarta, Jawatan Pekerjaan Sosial, Departemen Sosial, berupaya menumbuhkan Karang Taruna baru di kelurahan melalui kegiatan penyuluhan sosial. Pertumbuhan Karang Taruna saat itu terbilang sangat lambat. Tahun 1969 baru terbentuk 12 Karang Taruna. Hal ini disebabkan peristiwa G30 SPKI sehingga pemerintah memprioritaskan berkonsentrasi untuk mewujudkan stabilitas nasional. Dimulainya Pelita hingga masuk GBHN tahun 1969 sampai tahun 1983. Salah satu pihak yang berjasa mengembangkan Karang Taruna adalah Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, tahun 1966 sampai tahun 1977. Pada saat menjabat Gubernur, Ali Sadikin mengeluarkan kebijakan untuk memberikan subsidi bagi tiap Karang Taruna dan membantu pembangunan Sasana Krida Karang Taruna SKKT. Selain itu, Ali Sadikin juga menginstruksikan wali kota, camat, lurah dan dinas sosial untuk memfungsikan Karang Taruna. Tahun 1970 Karang Taruna DKI membentuk Mimbar Pengembangan Karang Taruna MPKT Kecamatan sebagai sarana komunikasi antar Karang Taruna kelurahan. Sejak itu perkembangan Karang Taruna mulai terlihat marak. Pada tahun 1975 dilangsungkanlah Musyawarah Kerja Karang Taruna, dan pada momen tersebut lagu Mars Karang Taruna ciptaan Gunadi Said untuk pertama kalinya dikumandangkan. Tahun 1980 dilangsungkan Musyawarah Kerja Nasional, Mukernas Karang Taruna di Malang, Jawa Timur. Dan sebagai tindak lanjutnya, pada tahun 1981 Menteri Sosial mengeluarkan keputusan tentang susunan organisasi dan tata kerja Karang Taruna dengan Surat Keputusan Nomor 13 HUKKEPI 1981 sehingga Karang Taruna mempunyai landasan hukum yang kuat. Tahun 1982 lambang Karang Taruna ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 65 HUKKEPXII 1982 sebagai tindak lanjut hasil Mukernas di Garut tahun 1981. Dalam lambang tercantum tulisan Aditya Karya Mahatma Yoda, artinya pejuang yang berkepribadian, berpengetahuan dan terampil. Pada tahun 1983 Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR mengeluarkan TEP MPR nomor II MPR 1983 tentang Garis Besar Haluan Negara GBHN, yang di dalamnya menempatkan Karang Taruna sebagai wadah pengembangan generasi muda. Masuk GBHN sampai terjadinya krisis. 1984 terbentuknya Direktorat Bina Karang Taruna. Tahun 1984 sampai tahun 1987 sejumlah pengurus aktivis Karang Taruna mengikuti program Nakasone Menyongsong Abad 21 ke Jepang dalam rangka menambah dan memperluas wawasan. Tahun 1985 Menteri Sosial menyatakan sebagai tahun penumbuhan Karang Taruna, sedangkan tahun 1987 sebagai tahun kualitas Karang Taruna. Karang Taruna Teladan tahun 1988 berhasil merumuskan pola gerakan keluarga berencana oleh Karang Taruna. Tahun 1988 pedoman dasar Karang Taruna ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial RI No. 11 HUK 1988.
Kegiatan studi karya bakti, Pekan Bakti dan Porseni Karang Taruna merupakan kegiatan dalam rangka mempererat hubungan antar Karang Taruna dari sejumlah daerah. Sasana Krida Karang Taruna SKKT, sebagai sarana tempat Karang Taruna berlatih di bidang-bidang pertanian dan peternakan. Bulan Bakti Karang Taruna (BBKT) biasanya diselenggarakan dalam rangka ulang tahun Karang Taruna. Merupakan forum kegiatan bersama antar Karang Taruna dari sejumlah daerah bersama masyarakat setempat. Kegiatannya berupa karya bakti pengabdian masyarakat. Tahun 1996 bekerja sama dengan Depnaker diberangkatkan 159 tenaga dari Karang Taruna untuk magang kerja ke Jepang antara 1-3 tahun, dalam upaya meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai bidang usaha. Pelibatan Karang Taruna dalam kesehatan reproduksi remaja diadakan agar Karang Taruna dapat berperan sebagai wahana komunikasi informasi dan edukasi (KIE) bagi remaja warga Karang Taruna. Karang Taruna dalam situasi krisis tahun 1997 sampai tahun 2004. Krisis moneter yang terjadi tahun 1997 berkembang menjadi krisis ekonomi, yang dengan cepat menjadi krisis multidimensi. Imbas dari krisis tersebut tak urung juga berdampak pada lambannya perkembangan Karang Taruna. Puncaknya pada saat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan Departemen Sosial. Karang Taruna pada umumnya mengalami stagnasi, bahkan mati suri. Konsolidasi organisasi terganggu, aktivitas terhambat dan menurun bahkan cenderung terhenti. Hal tersebut menyebabkan klasifikasi Karang Taruna menurun walaupun masih ada Karang Taruna yang tetap eksis. Tahun 2001 Temu Karya Nasional Karang Taruna dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara. Hasilnya antara lain menambah nama Karang Taruna menjadi Karang Taruna Indonesia, memilih Ketua Umum Pengurus Nasional KTI, serta menyusun pedoman dasar dan pedoman rumah tangga KTI. Hasil TKN tersebut memperoleh tanggapan yang berbeda-beda dari daerah. Perkembangan Karang Taruna tahun 2005 hingga sekarang. Banten merupakan salah satu provinsi yang ikut menorehkan sejarah kekarang tarunaan. Pada tanggal 9-12 April tahun 2005 digelar Temu Karya Nasional V Karang Taruna Indonesia, TKN VKTI, di Provinsi Banten. Beberapa hal yang dihasilkan pada TKN V tersebut antara lain: pemilihan pengurus nasional Karang Taruna PNKT periode tahun 2005 sampai tahun 2010. Perubahan nama KTI menjadi Karang Taruna. Merekomendasikan pedoman dasar Karang Taruna yang baru yang akan ditetapkan oleh Mensos RI. Pada tanggal 29 Juni tanggal 1 Juli tahun 2005 diselenggaran Rapat Kerja Nasional Karang Taruna, Rakernas Karang Taruna, di Jakarta dalam rangka menyusun program kerja. Pada tahun yang sama, Menteri Sosial mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 83, HUK 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna pengganti Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 11, HUK 1988, sebagai tindak lanjut rekomendasi Temu Karya Nasional V di Banten, dan pada tanggal 23 sampai 27 September tahun 2005 diselenggarakan BBKT dan SKBKT di Provinsi DIY dengan peserta lebih kurang 3.000 orang, terdiri dari anggota dan pengurus Karang Taruna dari seluruh wilayah Indonesia. Pengakuan dan perhatian para penentu kebijakan di negeri ini terhadap keberadaan Karang Taruna dibuktikan dengan masuknya nama Karang Taruna dalam beberapa regulasi atau perundang-undangan. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, PP Nomor 72 dan 73 tentang Desa dan Kelurahan serta UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah beberapa produk hukum yang di dalamnya menempatkan Karang Taruna dengan segala peran dan fungsinya.